إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Asbab Ziyadatil Iman wa Nuqsanihi, sebab-sebab bertambah dan berkurangnya keimanan, yang dikarang oleh Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah taala. Kita masih dalam pembahasan tentang amal-amal al-jawarih, amal-amal anggota badan yang dapat menambah dan mengokohkan keimanan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah membahas sebagian dari ayat Al-Qur'an, yaitu pada surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Kemudian dikatakan di sini di antara amal jawarih, amal anggota badan yang dapat menambahkan keimanan seorang hamba kepada Allah, yaitu dikatakan di sini wa kadzalikal ifatu anil fawahish khususan fahishataz zina. Demikian pula menjaga diri dari segala bentuk kekejian, khususnya kekejian zina. La raiba anna hadza min akbari alamatil iman wa munammiyatihi. Tidak diragukan lagi bahwasanya menjaga kesucian diri, menjaga diri dari segala bentuk kekejian, di antara kekejiannya adalah kekejian zina, merupakan sebesar-besar penguat atau pengokoh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal mu'min li khaufihi maqamahu baina yadi rabbih. Seorang mukmin dikarenakan dia takut akan keberadaan, akan siksa Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun nahan nafsa 'anil hawa, maka dia akan melarang, mencegah hawa nafsu atau mencegah diri dari segala bentuk hawa nafsu. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nazi'at, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut akan kedudukan Rabb-nya dan mencegah dirinya dari hawa nafsunya, maka surgalah tempat tinggalnya. Ini tidak akan bisa dilakukan oleh seorang hamba kecuali ijabatan lida'il iman, kecuali dikarenakan iman yang ada di dalam dirinya, wa tazkiyatan lima ma'hu minal iman, dan sebagai bentuk pertumbuhan dan perkembangan iman di dalam dirinya. Oleh karena itulah di antara busyra atau kabar gembira yang Allah berikan dan juga yang diberikan oleh Rasulnya SAW bagi mereka-mereka yang betul-betul menjaga kesucian dirinya dari segala bentuk kekejian, di antara kekejian zina. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sudah ma'ruf insyaallah, yaitu hadis sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Itu 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari yang tidak ada naungan pada hari itu. Itu pada waktu di padang mahsyar, pada waktu manusia dalam keadaan gundah gulana, dalam keadaan darurat, mereka disinar oleh matahari yang sangat dekat dengan mereka, sebagai mereka tenggelam dengan keringat-keringat mereka sendiri. Maka pada saat itulah ada salah satu golongan dari 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu rajulun da'atu imratun dzatu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah. Yaitu seseorang atau seorang pemuda yang diajak oleh seorang perempuan yang cantik dan memiliki kedudukan untuk berbuat zina, lalu dia mengatakan ini akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah iman yang ada dalam hati seorang hamba
jika dia betul-betul menjaga dirinya dari kesucian, maka atau dari segala kekejian, maka dia termasuk salah satu golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara amal jawarih, amal anggota badan yang dapat menguatkan iman seorang hamba kepada Allah, dan ini merupakan ciri seorang yang beriman yang hakiki, yaitu riayatul amanat wal uhud wa hifdhuha min alaimil iman. Bahwasanya menjaga amanah dan menepati perjanjian merupakan tanda-tanda keimanan. Wa fil hadis disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya, disebutkan wala imana liman la amanata lahu. Tidak ada keimanan bagi orang yang tidak memiliki amanat atau yang tidak bisa menjaga amanat. Amanat merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mau menjaganya selama amanat itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, selama amanat tersebut tidak menyimpang dari ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, maka menjaga dan menepatinya merupakan ciri seorang mukmin yang hakiki. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Mu'minun yang sudah kita baca dahulu, yaitu walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, yaitu orang-orang orang beriman adalah orang-orang yang mereka betul-betul menjaga dan memelihara amanat mereka dan yang menjaga perjanjian-perjanjian mereka. Ini berlainan dengan orang-orang munafikun, yang diantara ciri orang-orang munafik dikatakan oleh Nabi SAW, yaitu yang tidak mau menepati janjinya. Terutama di akhir zaman, Nabi SAW telah mengabarkan kepada kita semuanya, inna satakunu sanawatul khadja'ah, akan terjadi hari-hari yang menipu, tahun-tahun yang menipu. Yukazzabu biha shadiq, orang yang benar yang jujur didustakan, wa yusaddaqu fihal kadhib, orang yang dusta dibenarkan. Kemudian orang yang betul-betul memegang amanah, tidak diberi amanah, sedang orang yang berkhianat diberi amanah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jika seorang muslim membaca hal seperti ini, maka ini mendorong dirinya untuk betul-betul menjaga amanatnya. Apalagi di dalam hadis ini Nabi mengatakan wala imana liman la amanatalah, tidak ada keimanan atau sempurna keimanan seseorang bagi mereka yang tidak mau menjaga, yang tidak mau menepati amanahnya. Oleh karena itu kaum muslimin diwajibkan bagi semuanya untuk betul-betul memberikan amanah kepada ahlinya dalam segala perkara. Apalagi Nabi mengatakan idza wusidatil amanatu ila ghairi ahliha fantadris sa'ah. Apabila diberikan amanah kepada bukan ahlinya, maka tunggulah hari kebangkitan, tunggulah kiamat, tunggulah kehancuran. Dalam segala bentuk amanah, terutama amanah kepada pemimpin kaum muslimin. Salah memilih pemimpin, maka akan hancur suatu negeri. Salah memilih misalnya suatu pemimpin dalam suatu masjid misalnya, salah memilih, maka masjid tidak akan bisa makmur, maka masjid akan bisa hancur. Bahkan auzubillah, masjid yang selayaknya untuk didirikan, untuk memakmurkan tauhid, memakmurkan ibadah kepada Allah, justru terkadang kalau salah memilih takmir atau memilih pemimpin, maka bisa masjid itu menjadi sarang kesyirikan, sarang kebid'ahan, maka mereka akan mas'ulun inda Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan ditanya oleh Allah, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang mereka telah diberikan amanah kepadanya. Maka amanah bukan suatu yang sepele. Ini adalah suatu tanggung jawab yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Tiap kalian adalah pemimpin. Yang mana setiap pemimpin pasti diberikan amanah oleh rakyatnya, oleh bawahannya. Maka barang siapa yang tidak betul-betul memegang amanah, yang tidak menepati amanah, maka dia akan minta pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan tanda-tanda hilangnya keimanan atau kurangnya keimanan dari diri seorang hamba. Wa idza aradta an ta'rifa imanan abdi wa dinahu fandur halahu hal yar'al amanati kullaha maliyatan aw khaliyatan aw amanatil huquq. Apabila Anda ingin mengetahui kadar keimanan seorang hamba dan kadar agama yang dipegang oleh seorang hamba, maka lihatlah keadaannya. Apakah dia betul-betul memelihara amanah semuanya, baik amanah yang berupa harta, amanah yang berupa ucapan, ataupun amanah yang
merupakan hak-hak manusia. Kalau Anda ingin melihat apakah iman seorang hamba tersebut betul-betul kuat, apakah betul-betul dia memiliki prinsip keagamaan, maka lihat apakah dia betul-betul memelihara harta manusia. Apabila dia hutang misalnya, apakah betul-betul dia menepati hutangnya tersebut kalau dia sudah mampu. Terlebih lagi kita ketahui bersama masalah hutang piutang, bukan masalah yang sepele, bukan masalah itu teman kita biarkan hutang itu berada di tangan kita meskipun kita sudah bisa membayarnya. Terlebih lagi Nabi SAW mengatakan matul ghani dzulmun, bahwasanya orang yang sudah punya harta kemudian dia tidak membayar hutangnya kepada saudaranya, maka ini adalah suatu kezaliman. Bahkan sebagian para ulama boleh orang itu diriba, bahwa hati-hati dengan orang itu karena dia suka hutang namun tidak dibayarkan. Ini adalah suatu hal yang sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah menurunkan satu ayat yang terpanjang di dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan hutang. Kalau kita ditanya ayat mana yang terpanjang dalam Al-Qur'an, yaitu ayat yang berkaitan dengan hutang piutang. Dalam akhir-akhir surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin, sampai terus ayatnya. Allah menurunkan ayat terpanjang dalam Al-Qur'an berkaitan dengan hutang piutang. Karena masalah hutang piutang bukan masalah yang sepele. Namun terkadang seorang muslim lupa dengan atau lalai untuk bayar hutangnya padahal dia mampu membayarnya. Maka selalu kita ingat bahwasanya hutang piutang, kalau toh mungkin kita tidak ditagih di dunia, ingatlah hari akhirat menunggu kita, akan ada pengadilan di akhirat. Orang yang muflis di antaranya, orang yang bangkrut di akhirat adalah orang-orang yang meskipun dia banyak pahala puasanya, banyak pahala zakatnya, banyak pahala hajinya, banyak pahala salatnya, namun dia akan dikurangi pahalanya dikarenakan dia tidak membayar hutang kepada saudaranya. Nanti akan ada kisos pada hari kiamat bagi mereka-mereka yang tidak mengembalikan harta orang lain yang telah dia hutang. Terlebih lagi kita sudah ingat bahwasanya orang-orang yang mati syahid saja, yang mati dalam keadaan jihad fisabilillah, tidak langsung bisa masuk surga sampai dipenuhi hutangnya. Dan Nabi SAW tidak mau mensolati orang-orang yang masih memiliki hutang, sampai dibayar hutangnya, entah oleh saudaranya atau keluarganya atau oleh kaum muslimin. Maka masalah hutang piutang ini masalah amanat yang pasti akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah pada hari kiamat kelak. Kalau kita bisa selamat di dunia, dari pengadilan dunia, maka ketahuilah di akhirat la takhfa 'alal khafiyah, tidak akan ada yang tersembunyi bagi Allah sedikit pun. Demikian pula amanat ucapan. Kalau dititipi ucapan, tidak boleh disebarkan. Karena hal tersebut bisa madaratkan kaum muslimin misalnya, maka tidak boleh untuk disampaikan sampai betul-betul diketahui tidak ada kemadaratan di dalamnya. Demikian pula amanatul huquq, amanat berupa jabatan, amanat berupa kedudukan, semuanya merupakan tolak ukur akan keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hal al-huquqa wal 'uhuda wal uqud allati bainahu wa bainallah wallati bainahu wa bainal ibad. Demikian pula jika kita ingin mengetahui iman atau kadar keagamaan seseorang, maka kita lihat apakah dia betul-betul memelihara hak-hak manusia. Demikian pula hak antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antara hak tauhid, di antara hak tauhid. Kata Nabi SAW dalam wasiat beliau atau dalam ucapan beliau kepada Mu'ad bin Jabal, "Ya Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Kata Nabi SAW, "Wahai Mu'ad, apakah engkau tahu hak Allah kepada hambanya dan hak hamba kepada Allah Subhanahu wa taala?" Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Wa haqqullah 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bi syai'a." Hak Allah atau hak Allah atas hambanya adalah hamba tersebut beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan seorang pun atau dengan sesuatu apapun. Kalau kita ingin tahu keimanan seseorang, kita lihat apakah betul dia bertauhid atau tidak. Apakah betul-betul dia mengikhlaskan ibadah kepada Allah atau tidak, atau justru sebaliknya dia menyekutukan Allah dengan makhluknya. Ini tolak ukur, timbangan. Apakah dia memiliki keimanan atau tidak, apakah imannya kuat atau tidak. Di antaranya melihat hak Allah kepada hamba-hambanya. Di antara hak Allah yang tertinggi adalah hak tentang tauhid. Kemudian yang seterusnya dari salat, kemudian zakat dan lain sebagainya dari ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula hak hamba kepada saudaranya. Wa in fa in kana kadzalik fa huwa sahibu dinin wa iman. Apabila dia betul-betul memelihara hak Allah
dan juga hak hamba-hamba Allah, maka dia adalah orang yang betul-betul kuat agamanya dan kokoh keimanannya. Wa illam yakun kadzalik naqasa min dinihi wa imanihi bimiqdari man taqasa min dzalik. Jika tidak, maka telah diketahui akan kekurangan agamanya dan kelemahan imannya sesuai dengan apa yang lepas dari dirinya dari hak Allah ataupun dari hak-hak hambanya. Kemudian wa khatamaha bil muhafadzati ala salawat ala hududiha wa huquqiha wa awqatiha. Kemudian di dalam surat Al-Mu'minun yang sudah kita baca dahulu, Allah menutup 11 ayat tersebut dengan bil muhafadzati ala salawat. Bahwa ciri seorang hamba, ciri seorang mukmin yang sejati adalah orang-orang yang menjaga salatnya, menjaga hududiha, batasan-batasan salat, waktu-waktu salat, kemudian hak-hak salat. Oleh karena itulah Allah berfirman, hafizu ala salati wa hafila salawati wa salati wusta wa qumu lillahi qanitin. Allah berfirman, dan jagalah, peliharalah salat-salat kalian, terutama salat al-wusta. Dikatakan oleh para ulama tafsir, di antara ucapan ulama tafsir, salat wusta adalah salatul al-asr. Menjaga salat bukannya sekedar menjaga waktunya. Betul, menjaga salat, di antara arti menjaga salat adalah menjaga waktunya. Kalau sudah datang waktunya, maka harus dilaksanakan tepat pada waktunya. Dan ini adalah suatu hal yang afdal, yang paling utama. Meskipun dikarenakan rahmat Allah, dikarenakan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin diberikan waktu yang longgar. Kalau misalnya ada kesibukan yang betul-betul tidak bisa untuk dia tinggalkan, yang betul-betul ada udzur yang syar'i, maka dibolehkan untuk menunda waktu salat meskipun tidak boleh keluar daripada waktu salat tersebut. Namun Nabi SAW telah menganjurkan, telah mengisyaratkan kepada kita, sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya, ayu a'mali afdal? Amal mana yang afdal? Perbuatan mana yang paling mulia? Kata Nabi SAW, as-salatu fi waqtiha, yaitu salat tepat pada waktunya. Yaitu terutama bagi kaum pria diwajibkan untuk salat berjamaah di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Salat berjamaah bukan sesuatu yang mustahab menurut pendapat yang rajih dari kalangan para ulama. Pendapat yang kuat dari para ulama, salat berjamaah di masjid hukumnya wajib bagi kaum pria berdasarkan Al-Quran, hadis maupun perbuatan para sahabat Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran Allah berfirman, warka'u ma'rafi'in. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, kemudian Allah menyatakan, dan rukuklah kalian bersama orang yang rukuk. Berarti diwajibkan kaum muslimin untuk rukuk, salat berjamaah dengan kaum muslimin di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi di dalam Al-Quran Allah menyebutkan bahwasanya orang-orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala masih diwajibkan untuk salat berjamaah yang diistilahkan dengan salatul khauf. Di saat-saat yang genting, di saat-saat yang penuh dengan mara bahaya, Allah mewajibkan bagi para mujahidin untuk salat berjamaah di tempat-tempat mereka masing-masing dengan cara berjamaah. Apalagi di saat aman, di saat tidak ada peperangan, maka lebih diwajibkan lagi untuk salat berjamaah. Kemudian sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan, seandainya aku tidak khawatir, aku akan aku berkeinginan untuk mengumpulkan kayu bakar dan aku berkeliling di rumah-rumah manusia untuk aku melihat siapa yang tidak sholat di masjid, lalu aku bakar rumah-rumahnya. Kemudian juga para sahabat Rasulullah SAW, mereka semua sepakat untuk melakukan sholat berjamaah di masjid. Bahkan mereka menandai ciri orang munafikin pada zaman dahulu, pada zaman mereka. Di antaranya tidak melakukan salat berjamaah, terutama salat subuh. Ini menunjukkan kepada kita, salat berjamaah di masjid merupakan suatu hal yang sangat ditekankan dalam Islam. Apalagi Nabi SAW telah bersabda, awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah as-salat. Bahwanya pertama kali akan dihisab pada hari kiamat oleh Allah, pada hari kiamat dari hambanya tentang masalah as-salat. Maka kewajiban seorang muslim setelah bertauhid dan ini merupakan rukun Islam yang kedua, yaitu as-salat, menjaga salat-salatnya. Di samping menjaga waktu-waktu salat, di antara juga menjaga rukun-rukun salat. Apa itu rukun salat? Apa itu kewajiban salat? Apa itu sunnah-sunnah salat? Oleh karena itulah Nabi SAW mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kita nggak bisa melihat salatnya Rasulullah SAW.
Karena Rasul telah meninggal dunia, namun kita bisa melakukan salat sebagaimana Rasul dengan cara kita belajar bagaimana tata cara salat sesuai dengan sunnah Rasul SAW. Alhamdulillah fasilitas untuk belajar ilmu agama pada saat sekarang sudah terpenuhi. Ya, lewat ceramah agama sudah ada, kemudian VCD yang menggambarkan tentang masalah bagaimana tata salat Rasulullah, buku-buku sudah banyak ya, terutama buku-buku yang berkenaan dengan salat yang ada dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah, kemudian yang dijelaskan oleh para ulama ahli sunnah. Tinggal kita mau belajar atau tidak, mau mengamalkan atau tidak. Li'anal muhafazata 'ala dzalik bi manzilatil ma' alladhi yajri 'ala bustatil imam fa yasqiyahu wa yunammiyahu wa yu'ta'ukuluhu kullahinin. Dikarenakan menjaga salat itu dibaratkan seperti air yang mengalir di kebun-kebun keimanan, yang mana salat tersebut bisa menumbuhkan keimanan hamba kepada Allah dan bisa mengokohkannya dan bisa dipetik buahnya. Oleh karena itulah Allah berfirman bagi orang-orang yang betul-betul menjaga salatnya. Bukan hanya sekedar salat. Makanya Allah mengatakan hafiz al-salawat. Jagalah salat, bukan sekedar salat. Nah, betul-betul dijaga waktunya, dijaga ruku-rukunya, dijaga ya khusyuknya. Maka Allah mengatakan inna salata tanhalil fahsya'i wal munkar. Pokoknya salat mencegah seseorang dari kemungkaran dan dari kejahatan, dari kekejian, dari segala bentuk kemaksiatan. Kalau betul-betul salat tersebut dijaga rukun-rukunnya, betul-betul salatnya sebagaimana salatnya Rasulullah SAW. Wa sayyatul iman muhtajatun ila ta'ahudiha kulla waqtin bisaqi wa huwa al-muhafazah al-a'mal al-yawmi wal laila min at-ta'ati wal ibadat. Ya. Iman sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW diibaratkan seperti pohon yang memiliki cabang-cabang. Namanya pohon itu selalu membutuhkan untuk disirami, membutuhkan makanan, ya. Kula waktu setiap waktu. Wahwal muhafazah, yaitu dengan cara dijaga betul-betul amal-amal ibadah setiap harinya. Pada pagi dan petang hari, siang dan malam, terus dikoreksi iman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim atau seorang mukmin untuk dia merasa sombong, merasa sudah ya benar keimanan atau sudah ya tinggi keimanan, harus sudah kuat keimanannya. Bagaimanapun kekuatan pohon ya, suatu saat akan kering, suatu saat akan layu kalau tidak diserami, kalau tidak dijaga makanannya. Demikian pula keimanan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi pada zaman yang penuh dengan fitnah syubhat dan syahwat. Suatu zaman yang penuh dengan godaan yang bisa meruntuhkan keimanan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin seorang hamba tersebut kalau memahami hal seperti ini tiap hari selalu dikoreksi keimanannya. Makanya Allah berfirman, "Wa dzakir fa inna dzikratan fa'al mu'minin." Peringatkanlah karena peringatan itu bermanfaat bagi orang beriman. Dengan kita duduk di majelis taklim, mungkin kita pada waktu sebelum ini ada yang luntur dari keimanan kita. Namun dengan kita duduk di majelis taklim, ada watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, diingatkan akan kebenaran, diingatkan akan ancaman-ancaman Allah, akan pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin bertambah keimanan kita. Kalau yang tadi luntur akan bertambah lagi. Jangankan kita para sahabat, sudah kita ceritakan dahulu, mereka satu sama lain saling bermajlis untuk mengoreksi keimanan, untuk memperbaharui keimanan lagi. Karena tidak ada satupun seorang muslim yang bisa menjamin imannya terus berkembang, terus kuat. Tidak ada. Para sahabat, makhluk atau manusia yang paling mulia setelah para nabi, imannya pasang surut, imannya naik turun. Apalagi kita di zaman yang penuh fitnah seperti ini, maka harus selalu dikoreksi dan terus dikoreksi. Wa ila izalati ma yadurruha min as-sukuri wan nawabit al-ghariba ad-dar. Sebagaimana tadi dibaratkan iman seperti tanaman, maka harus terus dilihat apakah ada benalu-benalu yang menempel, apakah ada hama yang akan merusaknya. Demikian pula iman. Dilihat apakah ada hal yang akan merusak iman tersebut. Baik dari syahwat maupun syubhat. Dari pihak syahwat misalnya yang bisa menurunkan keimanan hamba. Dari bentuk-bentuk kemaksiatan. Karena setiap kemaksiatan akan menurunkan keimanan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu secara otomatis, secara fitrah. Ketika seorang hamba berbuat kemaksiatan, turun imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di balik fitnah syahwat. Demikian pula fitnah syubhat, kerancuan dalam agama. Kesesatan di dalam yang dinisbatkan kepada agama, maka ini juga bisa meruntuhkan iman hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka-mereka yang menyeru kepada kesesatan, mereka adalah
hama-hama yang harus dirokokkan, yang harus dihancurkan, harus dibasmi. Kalau tidak, iman seorang hamba akan hancur. Apalagi iman yang berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak manusia-manusia dai-dai yang menyuruh kepada neraka jahanam, yang menyuruh kepada kesyirikan, yang ingin menghancurkan keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyuruh manusia untuk mengkeramatkan kuburan, menyuruh manusia untuk mengkultuskan wali-wali telah mati. Mereka harus dibasmi, mereka harus diperingatkan umat atas mereka agar mereka tidak terjerumus ke dalam jurang kesyirikan yang bisa menghancurkan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka fitnah syubhat wa syahwat ini merupakan benalu yang bisa menghancurkan keimanan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus terus dikoreksi. Apakah masih ada benih-benih kesyirikan dalam diri kita? Jangankan kita, para nabi di antaranya Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau berdoa, wa junubni wa bani an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Takut. Nabi Ibrahim khawatir beliau akan terjerumus ke dalam jurang kesyirikan, pada beliau seorang nabi. Demikian juga Nabi Muhammad SAW selalu berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wa yang membolakkan hati. Ya wahai Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agama, di atas keimanan kepadamu. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika ala wa astaghfiruka lima la a'lam. Kata Nabi SAW dalam doa beliau, ya Allah, jauhkanlah diriku, aku berlindung kepadamu dari segala bentuk kesyirikan yang aku ketahui, dan jauhkanlah diri, dan aku minta ampun dari kesyirikan yang tidak aku ketahui. Itu Nabi Muhammad SAW takut jangan sampai ada kesyirikan yang menempel, ada benalu-benalu yang akan merusak keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Muhammad SAW, akramul khalq, makhluk yang paling mulia, terus mengoreksi keimanan, terus meminta keteguhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara ujian seorang mukmin yaitu banyaknya fitnah syubhat maupun syahwat. Wa huwa al-ifatu 'anil muharramat qaulan wa fi'lan, famata tammat hadhihi umur hayya hadzal bustanu wa zaha wa akhraja thimar al-mutanawwi'ah. Apabila pohon keimanan tersebut dijaga, kemudian terus diberikan minuman ataupun makanannya, di antara menjaga pohon keimanan yaitu dengan menjaga kesucian keimanan hamba kepada Allah dari hal-hal yang diharamkan baik berupa ucapan maupun perbuatan. Maka barang siapa yang telah betul-betul menjalankan hal ini, yaitu memberikan suplemen atau pertumbuhan bagi tanaman, kemudian juga menjaga dari hama dan benalu atau hal yang merusak pohon tersebut, maka akan tumbuh kebun tersebut, pohon tersebut, dan akan dituai atau akan bisa diambil buah darinya. Wa bihadzal bayan yattadih lana shiddatu athil amali shalihah fi ziyadil iman. Dari penjelasan yang sudah berlalu ini jelas bagi kita akan pengaruh yang positif dalam berbuat amal soleh bagi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anal qiyama biha wal iktsara minha sababun azimun min asbabi ziyadatihi. Bahwasanya menjalankan amal-amal soleh yang sudah kita jelaskan tadi, amal-amal jawari, amal-amal anggota badan, dan memperbanyak dari amal perbuatan tersebut merupakan sebab yang agung dari penyebab bertambahnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, wa kamalul imani huwa fi'lu ma amara Allah bihi wa rasuluh. Kesempurnaan iman, kalau hamba atau seorang muslim ingin imannya sempurna, maka tidak ada jalan lain kecuali dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan dan yang diperintahkan oleh Rasulnya SAW. Wa tarku ma nahallahu anhu wa rasuluh, dan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, yaitu dengan betul-betul menjalankan amal soleh sesuai dengan dalil, sesuai dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ini merupakan definisi takwa, yaitu anta mala bi taatillah ala nurin minallah tarju sawaballah wa anta turka maksiatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Takwa artinya menjalankan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, yaitu di atas dalil, di atas dasar ajaran Allah dan Rasulnya, dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah dan meninggalkan segala bentuk kemaksiatan kepada Allah di atas cahaya, di atas petunjuk dari Allah, dalam rangka takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Inilah takwa yang bisa menumbuhkan keimanan, yang bisa menambah keimanan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala.
Fa idza taraka ba'd al-ma'mur wa awwaba anhu bi ba'd al-mahdhur kana fi dzalika min naqsil iman bi qadri dzalik. Namun apabila seorang hamba meninggalkan sebagian perintah Allah, kemudian dia melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, maka akan berkurang keimanannya sesuai dengan kadar larangan yang dilanggar dan perintah yang ditinggalkan. Maka seorang hamba bisa melihat kadar keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah apa yang telah dia lakukan. Apakah perintah Allah telah dia laksanakan? Apakah larangan Allah atau mana larangan Allah yang telah dia langgar? Maka itulah kadar keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang, balil insanu ala nafsihi basirah. Setiap orang pasti akan tahu kadar dirinya sendiri, kadar imannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dia melihat amal perbuatannya, yaitu amal perbuatan anggota badan. Salatu imanun. Salat merupakan iman. Wal hajju imanun. Haji merupakan iman. Was shadaqatu imanun. Demikian juga sedekah atau zakat merupakan iman. Wal jihadu imanun, dan jihad merupakan iman. Wa jami'u at-ta'atil lati amara Allah biha ibadahu iman, dan setiap taat yang diperintahkan oleh Allah kepada hambanya itu adalah keimanan. Fa idza fa'alaha al-'abdu izdada indahu iman. Jika seorang hamba mengamalkan ketaatan yang Allah perintahkan kepada hambanya, maka akan bertambah keimanan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kana fi'luhu laha sababan fi ziyadati imanihi, dan melakukan perintah Allah, melaksanakan perintah Allah merupakan sebab bertambahnya keimanan bi syarti al-ikhlasi wal mutaba'ah. Namun syaratnya hanya dua, yaitu dengan ikhlas dan mutaba'ah, yaitu mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan-perbuatan ketaatan, perbuatan-perbuatan ibadah, amal-amal soleh, tidak akan mungkin bermanfaat, tidak akan mungkin bisa menambahkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa dua syarat ini. Karena apa? Karena tidak akan mungkin Allah mau menerima amal perbuatan tersebut kalau tidak ikhlas. Ya. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din." Dan tidaklah mereka diperintah kecuali untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yakfur bil iman faqad habita amalu. Barang siapa yang tidak beriman atau yang ikhlas kepada Allah, maka gugur amal perbuatannya. Ya, tidak akan mungkin diterima amal ibadah, tidak akan mungkin amal ibadah, amal saleh diterima kecuali dengan ikhlas. Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya perbuatan itu tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya seorang hamba akan mendapatkan pahala sesuai dengan kadar niatnya. Apakah niatnya betul 100% karena Allah Subhanahu wa taala atau karena selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun ikhlas tidak cukup. Ikhlas harus diiringi dengan al-mutaba'ah, diiringi dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah amal tersebut sesuai dengan ajaran Rasulullah atau tidak? Ya, ikhlas saya tidak bermanfaat. Ya, karena Nabi SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal ibadah tidak sesuai dengan sunnahku, maka tertolak. Inilah konsekuensi, inilah realisasi perwujudan daripada kalimat syahadatain. Ya. Tidak manfaat la ilaha illallah tanpa Muhammad Rasulullah. Demikian pula Muhammad Rasulullah tidak manfaat kecuali dengan la ilaha illallah. Dua hal yang tidak akan mungkin bisa terpisahkan dari seorang hamba, dari seorang mukmin, yaitu ikhlas dan mengikuti sunnah Rasulullah. Syahadat la ilaha illallah, bertauhid bahwanya tidak ada yang berhak disembah dengan hak kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Muhammad adalah suri teladan dalam segala bentuk perbuatan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak benar kalau hanya mengatakan atau mengandalkan ikhlas saja. Harus ada dua hal ini, al-ikhlas wal mutaba'ah. Nabi SAW pernah suatu saat beliau mendengar ada orang-orang yang mereka menginginkan untuk ikhlas dalam beribadah, namun karena cara mereka tidak sesuai dengan sunnah beliau, dengan ajaran beliau pun marah. Yaitu dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa ada tiga orang laki-laki datang kepada istri-istri Nabi SAW mempertanyakan tentang ibadahnya Rasul SAW. Setelah mereka diberitahukan tentang ibadah-ibadahnya Rasul SAW, mereka taqaluha, merasa bahwasanya ibadah Rasul SAW itu sedikit sekali. Mereka mengatakan, memang karena Rasul SAW telah diampuni dosanya, maka Rasul SAW pun tidak memperbanyak daripada ibadah. Mereka merasa ibadah Rasul itu sedikit, maka mereka pun berjanji, mereka pun berkomitmen. Salah satu mereka mengatakan, aku akan puasa terus sepanjang hari, tidak akan berbuka. Satunya lagi mengatakan, aku akan sholat malam terus, tidak akan tidur pada waktu malam hari.
Yang satu lagi mengatakan, aku tidak akan menikah dalam rangka untuk konsentrasi dalam beribadah. Niat mereka ikhlas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apa kata Rasul SAW? Inni akhsyakum lillah. Sesungguhnya aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Atqakum lillah. Ya, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah, yang paling bertakwa kepada Allah. Akan tapi aku berpuasa, aku pun berbuka. Aku sholat malam dan aku pun tidur. Wa atazawwaju nisa, dan aku juga menikahi perempuan-perempuan. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Hadis riwayat Bukhari. Inilah contoh bagaimana ya timbangan amal perbuatan itu bisa dikatakan benar atau tidak. Tidak cukup ikhlas, tidak cukup hanya sekedar niat baik. Niat baik harus dengan cara yang baik, yaitu caranya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin salat kita diterima, tidak ada jalan lain kecuali dengan sallu kama ra'aytumuni shalli. Betul-betul belajar bagaimana tata cara salatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan mungkin haji kita diterima oleh Allah padahal kita sudah banyak menguras tenaga, menguras waktu, menguras harta. Ya, namun kalau tidak ada contohnya dari Rasulullah, tidak ada manfaatnya. Nabi mengatakan, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku pelajaran-pelajaran ibadah haji. Artinya contohlah bagaimana aku berhaji. Ya. Demikian pula masalah puasa. Ya. Rasulullah SAW beliau berpuasa bulan Ramadan, beliau juga berpuasa sunnah. Maka tidak ada jalan lain bagi seorang yang ingin berpuasa kecuali mempelajari bagaimana tata cara puasanya Rasulullah SAW. Apa atau hari-hari apa saja yang disunahkan oleh Rasulullah untuk dijalankan puasa pada waktu itu. Ya. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita ingat sekarang kita berada pada bulan Rajab, ya. Bulan yang termasuk bulan-bulan yang diharamkan atau yang disucikan Allah Subhanahu wa taala, yaitu disucikan dari peperangan. Di antara Ashhurul Hurum, ya, bulan-bulan haram atau bulan-bulan yang disucikan di antara bulan-bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab, 4 bulan yang dikatakan Ashhurul Hurum, ya. Namun meskipun bulan Rajab bulan yang mulia, tidak diperkenankan, tidak dibolehkan bagi seorang pun untuk membuat ibadah-ibadah baru yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apalagi bulan Rajab ya sekarang ini merupakan bulan-bulan yang banyak yang penuh dengan kebid'ahan. Ya, yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Ya, mereka ada yang mengistilahkan bulan pertama atau minggu pertama atau Jumat pertama dari bulan Rajab. Ya, mereka ada yang melakukan ritual ibadah yang tidak ada contoh dari Rasulullah, yaitu salat yang dinamakan salatul raghaib. Ya. Kemudian juga mereka mengkhususkan ibadah-ibadah puasa khusus pada bulan Rajab. Kalau sekedar puasa Senin dan Kamis, ya, tidak mengkhususkan bulan Rajab saja tidak ada masalah. Namun yang masalah kalau mereka menentukan bahwanya ada hari-hari tertentu pada bulan Rajab yang disunahkan untuk kita berpuasa. Padahal tidak ada dalilnya. Dan ulama sepakat semuanya tidak ada satu hadis pun yang sahih tentang keutamaan ibadah pada bulan Rajab. Ya. Demikian pula sebagian mereka berbondong-bondong melakukan umrah, ya, ke Masjidil Haram, ya, dengan mengkhususkan bulan Rajab dengan keutamaan bulan Rajab. Ini tidak ada dasarnya dari Rasulullah SAW. Kalau mau umrah, silakan umrah, namun jangan mengkhususkan kecuali yang telah dikhususkan oleh Allah dan Rasulnya. Mengkhususkan waktu, mengkhususkan tempat, mengkhususkan bilangan. Ya, dalam rangka ibadah, ini merupakan pintu menuju kepada kebid'ahan selama tidak ada dasarnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian bulan Rajab, ya, yang di mana kaum muslimin banyak melakukan itu adalah bid'ah, mereka akan menutupnya dengan suatu peringatan yang bid'ah juga, yaitu peringatan Isra wal Mi'raj yang ada dasarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul SAW yang melakukan Isra wal Mi'raj, ya, sebetulnya beliau yang pertama kali berhak untuk melaksanakan peringatan Isra wal Mi'raj. Demikian pula para sahabat yang mereka paham tentang Isra wal Mi'raj. Tidak ada satupun riwayat yang sahih yang menyatakan mereka mendengati Isra wal Mi'raj. Demikian pula para tabi'in, para tabi'in, para imam yang 4, ya. Bahkan mereka para imam yang 4 sangat keras, ya, peringatan mereka terhadap hal-hal yang baru dalam agama. Nabi SAW menyatakan Nabi SAW menyatakan, "Iyyakum wa muhdatsatil umur." Hati-hatilah kalian dan hal yang baru dalam agama. Kemudian para sahabat menyatakan, "Ittabi'u wa la tattabi'u." Ikutilah, jangan mengajak-ajakkan. Kemudian juga para imam yang 4 telah sepakat untuk melarang dari segala bentuk bid'ah. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Man istahsana faqad syara." Barang siapa yang menganggap baik suatu hal baru dalam agama, maka dia telah membuat syariat baru di dalam agama ini. Demikian pula Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan, "Man ibtada'a fil Islam bid'atan yara hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan qana risalah."
Barang siapa yang buat suatu hal baru dalam agama dan dia menganggap baik hal tersebut, maka dia telah menuduh Rasul SAW telah mengkhianati agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada satu ulama pun dari ulama Ahlussunnah, tidak ada satu imam pun dari imam Ahlussunnah yang mengajarkan, yang menganjurkan kita untuk melaksanakan peringatan Isra wal Mi'raj. Terlebih lagi Nabi SAW telah menyatakan, telah membatasi peringatan hari besar Islam cuma 2. Ketika Nabi SAW baru pertama kali datang di kota Madinah, beliau melihat kaum muhajirin atau orang-orang kaum Madinah atau penduduk kota Madinah, mereka merayakan 2 hari raya jahiliyah. Maka Nabi mengatakan, Innallaha qad abdalakuma khairan minhuma. Innallaha qad abdalakuma bihima khairan minhuma. Idul Adha wa Idul Fitr. Sesungguhnya Allah telah menggantikan 2 hari raya kalian dengan 2 hari raya yang lebih baik, yaitu Idul Adha dan Idul Fitr. Inilah 2 hari raya bagi kaum muslimin. Tidak ada hari raya kecuali 2 hari raya tersebut. Kalau mereka memang betul-betul mengikuti ajarannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun sangat disayangkan mereka tidak mengikuti ajaran Rasulullah, bahkan naudzubillah mereka telah menyerupai orang-orang An-Nasara, orang-orang Yahudi yang mereka suka membuat hari-hari besar yang tidak ada jalannya dari Allah dan Rasulnya. Kisah Umar bin Khattab dengan seorang Yahudi. Ketika seorang Yahudi datang kepada Umar bin Khattab, orang Yahudi mengatakan, Innakum taqra'una ayatan law nazalat alaina ma'sal yahud la taqadna zalikal yawma ida. Kata seorang Yahudi kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sesungguhnya kalian wahai kaum muslimin membaca suatu ayat yang seandainya ayat tersebut turun pada kami orang-orang Yahudi, maka kami akan menjadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari raya, sebagai peringatan hari besar. Ini adalah perilaku sifat orang Yahudi, yaitu suka membuat hari-hari besar yang tidak ada dasarnya dari Allah dan Rasulnya. Demikian pula kalau kita lihat, kalau kaum muslimin punya Isra wal Mi'raj, orang Kristen juga punya hari kenaikan Isa Al-Masih. Kalau mereka punya hari peringatan kelahiran Isa, kaum muslimin atau sebagian kaum muslimin punya hari kelahiran Nabi Muhammad SAW atau Maulid Nabi SAW. Padahal Nabi SAW mengatakan, Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, tidak ada ibadah kecuali dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu mengatakan, kullu ibadatin lam yata'abbadha ashabu Rasulullah SAW fala tata'abbaduha. Setiap ibadah, setiap ritual ibadah, setiap peringatan hari besar ibadah atau agama yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah, maka jangan kalian melakukannya. Imam Malik juga pernah mengatakan, "Fama lakum yauma idzin fala yakun yauma dina." Apa-apa yang tidak dianggap sebagai hari raya, yang tidak dianggap sebagai ibadah, yang tidak bisa dianggap sebagai agama pada zaman sahabat Rasulullah, maka sampai kapanpun tidak bisa dikatakan sebagai ajaran agama. Maka sekali lagi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita wajib mengoreksi lagi keimanan kita kepada Allah, mengoreksi kembali ritual ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada satu dua atau mungkin sebagian ibadah yang kita lakukan tidak ada ajaran dari Rasulullah SAW. Jangan kita pernah mengatakan seperti yang dikatakan oleh orang musyrikin zaman jahiliyah atau orang-orang kufar pada zaman para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, ketika mereka diseru untuk mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya, mereka mengatakan bal nattabi'u ma alfaina aba'ana. Sebagaimana Allah berfirman, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina walau kana aba'um la ya'lamuna syai'an wa la yaqilun. Sebagaimana Allah berfirman, apabila mereka diseru untuk mengikuti apa yang Allah turunkan, untuk mengikuti ajaran Rasulullah SAW, mereka mengatakan justru kami atau tidaklah kami akan mengikuti kecuali apa yang kami dapatkan dari ajaran nenek moyang kami. Padahal nenek moyang mereka tidak mengetahui sesuatu pun dan tidak mereka lah berakal, atau tidaklah mereka orang-orang yang berakal. Maka kewajiban seorang muslim hanyalah mengikuti apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya yang telah dijalankan oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada petunjuk, tidak ada kebenaran kecuali dengan mengikuti Rasul dan para sahabatnya. Allah berfirman, wa in tuti'u tahtadu. Jika kalian mengikuti Rasul, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Dan jika manusia itu beriman sebagaimana imannya para sahabat, faqad ihtadaw, pasti mereka akan mendapatkan petunjuk. Demikian pula dalam masalah jihad misalnya, tidak diperbolehkan seorang meneriakkan jihad kecuali dengan jihadnya Rasul dan para sahabatnya. Bukan jihad ala khawarij,
jihadnya orang-orang yang membunuh Utsman bin Affan, orang-orang yang membunuh Ali bin Abi Thalib dengan alasan bahwanya mereka berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini yang selalu digembar-gemborkan oleh Khawarij, yaitu mengkafirkan orang-orang yang kata mereka tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang diterakan oleh Buletin Sautul Jihad yang keliling kita. Namanya saya Sautul Jihad. Cuma saut saja, suara saja. Tidak ada isinya, kosong dari bunyinya, kosong dari ilmu, kosong dari ittiba'us sunnah. Meskipun mereka ikhlas karena Allah, namun ikhlas tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah, tidaklah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh slogan-slogan, seluruh semboyan-semboyan ibadah atau agama kita kembalikan kepada ajaran Islam dan para sahabatnya dan pemahaman para ulama salaf, ulama ahli sunnah wal jamaah, bukan ulama Khawarij. Seperti yang dilakukan oleh Sautul Jihad, buletin yang mengusung pemikiran Khawarij, yang mereka terkadang menukil ayat Al-Quran, namun mereka pahami dengan pemahaman mereka sendiri. Kalau kita teliti kembali, mereka terkadang menukil ucapan para ulama, namun mereka mentadbis, mereka mengambil yang sesuai, mereka terkadang juga membuat kedustaan. Sebagian sudah pernah saya teliti sebagiannya, dan ternyata mereka terkadang menambah-nambah ucapan para ulama tersebut. Kata mereka misalnya bahwasannya ucapan Abdullah bin Abbas, barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah maka kafir. Abdullah bin Abbas mengatakan kufur yang tidak mengeluarkan dari Islam. Kata mereka bahwasanya Syekh Muhammad bin Ibn Ibrahim mengatakan kufur artinya kalau penguasa tersebut berhukum dengan selain hukum Allah, kemudian dia bertobat, itu namanya kufur. Padahal kalau kita cermati kembali, namanya orang yang bertobat tidak dikatakan kufur. Kalau dikatakan orang yang bertobat itu kufur, yaitu hukumnya dia melakukan syirik kecil atau kufur kecil, maka tidak ada manfaat dia bertobat. Padahal kalimat bertobat tersebut tidak ada dalam ucapan Muhammad bin Ibrahim al-Syekh rahimallahu taala. Sudah saya jadi di dalam buku aslinya tidak ada ucapan kalau penguasa tersebut dikatakan kufur, kemudian kalau dia bertobat, tidak ada kata ucapan bertobat tersebut. Maka berhati-hati mereka-mereka yang terkadang mengusung pemikiran-pemikiran sesat dan menyesatkan, mereka terkadang membawa Al-Quran, membawa hadis Rasulullah, namun dia pahami dengan pemahaman akalnya sendiri. Kemudian kalau menukil ucapan bahwa yang sesuai saja, yang tidak sesuai, yang tidak dinukil oleh mereka. Dan terkadang pun mereka menambah dan mengurangi dan merubah ucapan para ulama tersebut. Maka wajib berhati-hati. Ibadah sekali lagi tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ikhlas wal mutaba'ah, sesuai dengan sunnah Rasul SAW, dan semua ini butuh pemahaman, yaitu pemahaman para sahabat, pemahaman para tabi'in dan tabi'u at-tabi'in. Mungkin kita juga sekian saja. Wallahu ta'ala wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.